Halo guys, ini adalah iPhone 12 Pro dan iPhone 13. Kalau kalian saat ini dalam posisi akan membeli salah satu dari kedua iPhone ini, saran saya tonton dulu video ini sampai habis. Nah, kalau melihat harganya di salah satu authorized reseller, selisih harga kedua iPhone ini hanya terpaut 1 jutaan rupiah saja. Bahkan di beberapa e-commerce dalam kondisi second, baik itu ex-iBox ataupun ex-Inter, selisih harga keduanya bahkan tidak sampai 1 juta rupiah. Jelas dengan selisih harga seperti itu, kedua iPhone ini bisa menjadi pilihan yang sulit bagi sebagian orang. Dan untuk membantu kalian dalam memilih salah satu dari keduanya, alangkah baiknya kita compare side by side spek dan fitur kedua iPhone ini. Oke, kalau melihat dari tahun perilisannya, iPhone 13 bisa dikatakan lebih prima ketimbang iPhone 12 Pro ini. iPhone 13 yang dirilis setahun setelah perilisan iPhone 12 Pro tentu secara garis besar memiliki beberapa keunggulan baik dari segi hardware maupun dari segi softwarenya. Salah satu hal yang akan cukup berasa tentu dari segi dukungan software update yang kemungkinan akan didapatkan kedua iPhone ini. Ya, iPhone 13 yang dirilis pada tahun 2021 yang lalu kemungkinan besar akan mendapatkan dukungan software update 1 tahun lebih panjang dari iPhone 12 Pro yang dirilis lebih dulu, tepatnya di tahun 2020 yang lalu. So dengan begitu, secara software untuk skenario penggunaan jangka panjang tentu iPhone 13 lebih layak karena memiliki jaminan software update yang lebih panjang dari iPhone 12 Pro. Nah, dari segi tampilan dan dimensinya, kedua iPhone ini memiliki form factor yang tidak jauh berbeda. Secara umum, keduanya memiliki ukuran panjang, lebar, dan ketebalan bodi yang tidak signifikan berbeda. Namun dari segi material bodinya, jelas iPhone 12 Pro lebih premium dan memiliki durabilitas yang lebih baik. Sebab iPhone 12 Pro ini menggunakan frame berbahan dasar stainless steel yang diklaim lebih tahan terhadap goresan dan benturan ketimbang frame aluminium yang digunakan iPhone 13. Dan walaupun bodi belakang kedua iPhone ini masing-masing dilapisi kaca, namun finishing matte pada bodi belakang iPhone 12 Pro terasa lebih premium dan sama sekali tidak mudah meninggalkan bekas sidik jari. Dan sebaliknya, iPhone 13 yang berfinishing glossy pada bodi belakangnya terlihat cukup mudah meninggalkan bekas sidik jari. So secara umum saya pun sangat setuju kalau kualitas dan tampilan fisik iPhone 12 Pro lebih oke ketimbang bodi dan build quality dari iPhone 13. Oke, sekarang kita beralih ke komponen layarnya. Nah, dalam hal ini, kedua iPhone ini memiliki spesifikasi display yang tidak ada bedanya. Ya, di atas kertas, keduanya menggunakan layar yang memiliki spesifikasi dan teknologi yang sama sekali tidak ada bedanya. Baik dari segi panel dan resolusi, rasio kontras, refresh rate, bahkan maksimum brightness-nya. So, manapun pilihan kalian di antara kedua iPhone ini, kalian akan tetap mendapatkan kualitas layar yang oke, dengan resolusi yang cukup tinggi, dan dengan warna yang terlihat cukup nyaman dipandang. Nah, sekarang kita bahas performa mesinnya. iPhone 12 Pro dibekali chipset Apple A14 Bionic, sedangkan iPhone 13 dibekali chipset yang lebih baru, yaitu Apple A15 Bionic. Dari skor AnTuTu benchmarknya, iPhone 12 Pro berhasil mendapatkan total skor sebanyak 697 ribuan, sedangkan iPhone 13 memperoleh total skor sebanyak 766 ribuan. Kalau melihat dari jumlah skor AnTuTu-nya, selisih angka yang didapatkan kedua iPhone ini tidak lebih dari 70 ribuan. Dengan selisih angka seperti itu, bisa dikatakan performa chipset kedua iPhone ini tidak terlampau jauh. Dan benar saja, ketika digunakan untuk pekerjaan yang berat seperti mengedit dan rendering video 4K, perbedaan performa yang diberikan kedua iPhone ini hampir tidak terasa. Karena pada dasarnya performa chip A14 Bionic yang dimiliki iPhone 12 Pro ini tergolong masih sangat ngebut untuk saat ini. Digunakan bermain game pun, performa keduanya sama-sama ngebut dengan frame rate yang stabil dan dengan suhu yang dihasilkan terasa masih dalam batas yang cukup wajar. Kalau untuk pekerjaan berat saja, kedua iPhone ini tidak ada masalah. Tentu untuk skenario penggunaan yang ringan seperti multitasking, scrolling dan sebagainya, itu harusnya sama sekali tidak menemukan kendala yang cukup berarti. So untuk urusan performa, walaupun keduanya terpaut satu generasi, tapi secara feel penggunaan, performa yang diberikan keduanya bisa dikatakan masih terbilang serupa. Nah, sekarang kita beralih ke perbandingan kameranya.
Secara jumlah, tentu iPhone 12 Pro lebih unggul karena memiliki 3 buah kamera belakang yang terdiri dari lensa wide 12 megapiksel, lensa ultrawide 12 megapiksel, dan lensa telefoto 12 megapiksel. Sedangkan iPhone 13 hanya mengandalkan 2 buah kamera belakang tanpa tambahan lensa telefoto seperti pada iPhone 12 Pro. Di bagian depan, kedua iPhone ini masing-masing dibekali kamera wide yang juga beresolusi 12 megapiksel. Dan untuk perbandingan hasil jepretannya, di sini bisa kalian lihat foto yang dihasilkan kedua iPhone ini di kondisi pencahayaan yang memadai terlihat cukup identik dengan warna dan kontras yang natural dan tentu dengan dynamic range yang tergolong cukup luas. Walaupun kedua iPhone ini berbeda generasi, tapi dari beberapa sampel foto ini bisa dikatakan hasil jepretan dari keduanya tidak memiliki perbedaan yang benar-benar signifikan. Paling yang menjadi pembeda hanya dari suhu warnanya saja, yang mana hal ini pun hanya terjadi di beberapa kondisi tertentu saja, di mana beberapa kali suhu warna dari foto yang dihasilkan iPhone 12 Pro terlihat memiliki suhu warna yang sedikit lebih warm dari kondisi aslinya, sedangkan suhu warna foto yang dihasilkan iPhone 13 terlihat lebih mendekati kondisi aslinya. Dan yang menjadi catatan di sini dengan adanya lensa telefoto pada iPhone 12 Pro membuatnya mampu menangkap detail objek yang cukup jauh dengan kemampuan 2 kali optical zoom. Selain itu, lensa telefoto ini juga berperan dalam pengambilan gambar pada mode potret di iPhone 12 Pro ini. Nah, kalau kalian perhatikan hasil potret dari iPhone 12 Pro terlihat lebih minim distorsi dan terkesan lebih real jika dibandingkan dengan hasil potretnya si iPhone 13 ini. Oke, di kondisi low light hasil foto dari kedua iPhone ini juga terlihat masih cukup identik. Semua lensa pada kedua iPhone ini juga sudah mendukung untuk penggunaan night mode dan lagi-lagi hasilnya pun tidak jauh berbeda. Dari pandangan saya, perbedaan kecil hanya terletak di bagian shadow-nya saja, yang mana untuk hasil foto dari iPhone 13 ini sebagian besar terlihat memiliki bagian shadow yang cukup pekat, jadi kesan malamnya lebih berasa. Sedangkan pada iPhone 12 Pro, bagian shadow-nya terlihat sedikit lebih minim. Namun overall, untuk foto malamnya ini sekali lagi bisa dikatakan hasilnya tidak signifikan berbeda. Yo guys, jadi seperti ini perekaman video kamera depan kedua iPhone ini, iPhone 12 Pro dan iPhone 13. Ini saya rekam menggunakan kamera depan di resolusi 4K 30 fps. Hasilnya seperti ini. Di sini bisa kalian lihat untuk dari segi dynamic range iPhone 13 sedikit lebih unggul. Bagian detail bagian langit masih cukup terlihat di iPhone 13, sedangkan di iPhone 12 Pro udah mulai terlihat blown out. Dan untuk stabilisasinya kalian bisa lihat juga, sepertinya di iPhone 12 Pro sedikit goyang, sedangkan di iPhone 13 masih cukup stabil. iPhone 13 dan iPhone 12 Pro 4K 30 fps. Ya, dan ini adalah perekaman video kamera belakangnya iPhone 12 Pro dan iPhone 13. Ini di resolusi 4K 30 fps. Hasilnya seperti ini. Untuk kestabilan di sini terlihat cukup seimbang. Oke. Seperti ini. 4K 30 fps kamera belakang iPhone 12 Pro dan iPhone 13. Ya, oke, dalam hal perekaman video ada satu fitur yang cukup menarik yang dimiliki iPhone 13 yang tidak dimiliki iPhone 12 Pro ini. Fitur itu adalah mode sinematik seperti pada video ini. Cuma sayangnya fitur ini hanya bisa berjalan di resolusi 1080p 30 fps saja. Oke, mode sinematik iPhone 13 dan mode auto di iPhone 12 Pro. Nah, salah satu bagian yang terasa cukup dimenangkan iPhone 13 jika dibandingkan dengan iPhone 12 Pro ini, yaitu dari segi kapasitas dan daya tahan baterainya. Ya, iPhone 12 Pro sendiri dibekali baterai sebesar 2815 mAh, sedangkan iPhone 13 dibekali baterai yang lebih besar yaitu 3240 mAh. Dengan efisiensi daya yang lebih baik ditambah kapasitas baterai yang lebih besar, tentu iPhone 13 memiliki daya tahan baterai yang cukup signifikan
berbeda dari daya tahan baterai yang dimiliki iPhone 12 Pro. Dan sepengalaman saya dengan skenario penggunaan yang saya lakukan, kalau dihitung-hitung iPhone 13 ini mampu menghasilkan screen on time rata-rata selama 8 jam, sedangkan iPhone 12 Pro dengan skenario penggunaan yang sama hanya mampu menghasilkan screen on time rata-rata 7 jaman saja. So, sebagai kesimpulan, berdasarkan perbandingan yang telah kita ulas barusan, bisa dikatakan kedua iPhone ini masing-masing memiliki keunggulan di beberapa bagian. iPhone 12 Pro memiliki bodi yang lebih premium, ditambah adanya lensa telefoto pada kamera belakangnya, yang secara fungsi akan cukup berguna di beberapa skenario penggunaan. Sedangkan iPhone 13 di atas kertas memiliki chipset yang lebih baru, adanya tambahan fitur cinematic mode, daya tahan baterai yang lebih baik, dan kemungkinan besar akan mendapatkan dukungan software update yang lebih panjang. Dan seperti biasa, semua yang ada di video ini murni hanya berdasarkan pendapat saya pribadi. Kalau kalian punya pendapat sendiri, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Like kalau kalian suka video ini, dislike aja kalau nggak suka. Sampai jumpa di video selanjutnya.